Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rahman Jatmiko, channelnya Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini Pak Jatmiko akan membahas materi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi masih berhubungan dengan video-video sebelumnya. Kalau kemarin video yang terakhir adalah cara menentukan rumus KSP. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi kelarutan. Jadi faktornya apa saja yang mempengaruhi kelarutan? Kita bahas. Nah, yang pertama di sini ada suhu. Jadi suhu merupakan faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi kelarutan. Nah, perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Sobat Kimia sering melakukannya ya, yaitu melarutkan gula. Kalau kita membuat larutan teh ya, biasanya kita juga melarutkan gula, yaitu gula pasir kita larutkan ke dalam air. Nah, bagaimana kalau airnya kita buat beda? Yang pertama adalah air biasa, suhu normal. Kemudian yang kedua adalah air panas yang suhunya kisaran 50 derajat Celcius. Kira-kira kelarutannya mudah yang mana? Air biasa atau air yang suhunya 50 derajat Celcius? Tentunya gula akan lebih mudah larut jika dilarutkan ke dalam air dengan suhu 50 derajat Celcius. Artinya suhu mempunyai pengaruh yang cukup dominan ya. Semakin tinggi suhunya maka kelarutannya akan semakin besar. Nah, kemudian faktor yang kedua, jadi faktor yang kedua adalah jenis pelarut ya. Faktor yang kedua adalah jenis pelarut. Kalau tadi gula dilarutkan ke dalam air, maka cocok karena sama-sama polar. Jadi kalau jenis pelarut artinya pelarut dengan zat terlarut maka harus sama ya. Jadi kalau di sini misalkan polar, di sini pun juga polar. Kalau di sini non polar, di sini pun juga non polar. Artinya kalau sama-sama polar maka kelarutannya akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah ion sejenis. Penambahan ion sejenis. Ion sejenis atau ion senama. Jadi penambahan ion senama itu akan memperkecil kelarutan. Oke ya. Penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Misalkan ada larutan AgCl, ditambahkan lagi yaitu larutan AgNO3, maka kelarutannya AgCl akan semakin kecil karena ada penambahan ion senama, yaitu ada ion di sini Ag. Nah, ada ion senama. Atau misalkan kita menggunakan AgCl ditambah dengan NaCl. Bagaimana kelarutannya? Juga akan semakin kecil atau menurun karena adanya ion senama, yaitu ion sama-sama Cl. Jadi penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan. Kemudian yang keempat ada pH. Nah, pada umumnya adalah larutan basah itu akan mudah larut jika dilarutkan dengan larutan asam. Ya. Larutan basah akan mudah larut jika dilarutkan ke dalam asam. Nah, sebaliknya adalah larutan basah itu kelarutannya akan menjadi berkurang jika ditambahi larutan basah pula. Kalau ini kelarutannya semakin meningkat, kalau yang ini kelarutannya semakin turun, berkurang. Oke, kemudian yang kelima ada apa? Yang kelima adalah adanya pembentukan ion kompleks. Nah, pembentukan ion kompleks nanti akan dibahas materinya di kelas 12 ya. Pembentukan ion kompleks. Misalkan di sini
menggunakan AgCl sebagai contoh. AgCl itu merupakan garam yang sukar larut. Nah, jadi kalau garam yang sukar larut ini dia akan mudah larut ketika ditambahkan dengan ligan yang mudah larut ya. Kalau di sini menggunakan NH4OH, amonium hidroksida. Jadi kalau ada Ag ya, Ag plus ditambahkan dengan apa? NH4OH, maka akan menghasilkan apa? Ag, yaitu NH3 dua kali, kemudian apa? Plus. Nah, plus apa? Plus H2O. Oke, di sini 2. Jadi akan membentuk ion kompleks. Nah, AgNH3 2 plus. Jadi kelarutannya akan lebih tinggi ya. Jadi dengan pembentukan ion kompleks, maka kelarutannya akan semakin meningkat. Oke, demikian pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Semoga bisa dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.